الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin, guru-guru dan orang tua kami yang kami muliakan, kembali kita berjumpa pada kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Kita masih berada pada bab al-muraqabah. Memang muraqabah ini mesti lama, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita senantiasa ditingkatkan muraqabah ini pada diri kita semua sampai meninggal dunia nantinya. Amin ya rabbal alamin. Kita masih membahas tentang rukun iman. Rukun iman ini hal yang sangat mendasar sekali, jemaah sekalian. Kalau diibaratkan sebuah bangunan, maka iman ini merupakan pondasinya. Jika pondasi iman ini kuat, maka bangunan Islam itu akan kuat. Jika pondasi iman itu kuat, maka bangunan Islam itu akan kuat. Jika pondasi iman ini tidak kuat, maka inilah yang akan merobohkan bangunan Islam yang ada pada diri seseorang. Dan iman ini mahal. Dan perkara yang pertama diajarkan oleh para Nabi alaihi wassalatu wassalam kepada umatnya. Perkara yang pertama diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Begitu juga para sahabat ketika mengajarkan generasi setelah berikutnya. Maka iman ini hendaknya menjadi landasan awal dalam segala pembicaraan keislaman kita. Kalau kita melihat ungkapan sahabat Nabi ketika berkaitan perkataan mereka dengan Al-Quranul Karim, maka mereka kita dapatkan mengatakan seperti kataan Jundub bin Abdullah. Kata Jundub radhiyallahu an, dulu kami belajar iman, kemudian kami belajar Al-Quran, sehingga ketika Al-Quran itu dipelajari, dibaca, dikaji, ditadabburi, makin bertambah imannya. Hadirin yang saya muliakan, dalam rukun iman disebutkan wa kutubihi. Ini yang ketiga. Rukun yang ketiga adalah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kutub jamak daripada kitab. Maksud kitab di sini adalah kitab yang Allah turunkan kepada rasul-rasulnya. Maka setiap rasul itu mereka memiliki kitab. Ini sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 25. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist. Akan tetapi ada di antara kitab-kitab itu yang kita tidak tahu. Dan di antara kitab-kitab itu kita tahu, mendengar nama-namanya. Ada yang kita tidak mendengar nama-namanya. Namun kembali pada pembahasan tadi dikatakan semua para rasul mereka memiliki kitab. Ini hal-hal yang sangat mendasar dalam pembicaraan akidah. Taurat misalnya, ini kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ini kita maklumi semua.
Injil. Al-Injil, kitab yang Allah turunkan kepada Nabinya Isa alaihissalam. Kemudian ada Suhuf Ibrahim alaihi salatu wassalam, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-A'la. Setiap Jumaat umumnya kita mendengar imam membacakannya, dan di akhir ayat rakaat pertama, Suhuf Ibrahim wa Musa. Semua tadi disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Zabur juga demikian kepada Nabi Daud alaihissalam. Ini juga disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Suhuf Musa juga disebutkan dalam Al-Quranul Karim selain Taurat tadi. Hadirin berbahagia, berkaitan dengan rukun iman kepada kitab-kitab Allah, maka pemahaman yang mesti kita pahami yang pertama sekali adalah apa saja yang Allah telah menyebutkan namanya dalam Al-Quran tentang nama-nama kitab tersebut, wajib bagi kita beriman dengannya, dengan nama itu. Ada nama kitab bernama Taurat, Allah turunkan kepada Musa. Ada nama kitab Injil kepada Isa. Ada nama Zabur kepada Daud alaihissalam. Kita wajib beriman sebagaimana Al-Quran mengkhabarkan kita tentang namanya itu. Ya. Wa ma lam, dan segala yang tidak disebutkan namanya, maka sesungguhnya kita beriman dengannya secara global, secara ijmal, secara mujmal. Yang tadi rinci, namanya Taurat, ya Taurat. Dan kita tidak mengubah nama itu, karena memang Allah perkenalkan kepada kita namanya itu Taurat. Kemudian bukan bermakna, ini hal penting sekali, ini yang menjadi syubhat sebagian orang-orang murtad hari ini. Ini penting sekali. Bukan bermakna apa yang ada di kalangan orang Nasrani hari ini itulah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa dulu. Bukan. Ya, bukan. Karena Injil yang ada hari ini di tangan-tangan orang Nasrani itu semua sudah diselewengkan, muharrafah, sudah mughayyarah, sudah diubah, wa mubaddalah, sudah diganti. Ini telah dipermainkan oleh tokoh-tokoh agama Nasrani. Mereka menambah isinya dan mengurangi, dan mereka menyelewengkan di antara makna-maknanya. Oleh karena itulah kita dapatkan kitab mereka itu berbeda-beda. Padahal Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka Nabi Isa alaihissalam kitabnya satu. Kemudian ini berbeda dengan Al-Quranul Karim, yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah menjamin menjaga Al-Quran tersebut. Dan ada di antara umat-umat ini dari generasi ke generasi, setiap generasi ada yang menghafal Al-Quran tersebut, dan tidak ada perbedaannya. Kita mau kemana saja, Fatihah itu sama. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas sama. Allah Subhanahu wa taala menjamin menjaga akan wahyu Al-Quran ini, karena tidak ada lagi Nabi setelahnya. Sedangkan kitab-kitab sebelumnya diturunkan untuk mereka. Nabi lain Allah utus kepada kaum yang lain, maka
kirimkan syariat yang lain. Syariat yang utama tauhid itu sama. Adapun syariat-syariat yang berkaitan dengan amal, ibadah dan tata caranya itu ada perbedaan. Baik, saya ingin menambah sedikit. Di antara disebutkan dalam kitab-kitab yang lain, kenapa Al-Quran dan kitab-kitab itu diturunkan kepada setiap nabi untuk umatnya? Manusia ini, jemaah saya muliakan, mereka tidak mampu dengan akal yang ada, tidak mampu untuk bisa mencapai, memahami apa yang Allah perintahkan, apa Allah inginkan kepada hamba ini. Maka diutuskanlah Rasul dari golongan manusia itu, dan diberikan buku petunjuk Al-Quranul Karim atau Taurat kepada Nabi sebelumnya dan seterusnya, yang lain Nabi yang lain, agar mereka paham apa yang dimau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau cuma mengandalkan akal, manusia tidak akan mampu memahami agama ini. Maka akal ini sangat butuh kepada wahyu. Akal sangat butuh kepada Al-Quran itu sendiri. Al-Quran dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dengan hadis-hadisnya, sunnahnya. Maka akal ini baru lurus dalam memahami agama jika dia melihat, memahami, mentadabburi kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Hadirin yang saya muliakan, kembali kepada pembahasan. Adapun kitab-kitab yang lalu, maka itu tidak pernah ada satu kitab pun yang kosong daripada penyelewengan. Artinya semua kitab lalu ada penyelewengan dari umatnya setelah nabinya tiada. Kemudian diutuslah Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran kita dapatkan, dijelaskan, disebutkan bahwasanya kitab-kitab yang lalu itu telah mereka ubah. Jadi kalau ditanya dari mana kita tahu bahwasanya kitab-kitab sebelumnya, sebelum Al-Quran yang ada pada orang-orang kafir hari ini itu telah diubah. Al-Quran yang mengkhabarkan kepada kita, Al-Quran yang menyebutkan bahwasanya itu telah diubah, dan terdapat dalam Al-Quranul Karim. Disinilah nampak sekali mukjizat di antara mukjizat Al-Quranul Karim. Dia tetap utuh sampai hari ini dan sampai hari kiamat nantinya. Tidak ada yang terubah. Usaha orang kafir untuk mengubahnya banyak ada. Di antaranya ada Kristen Ortodok yang di Palestina. Saya tidak bawa, ini ada sama saya sebuah usaha buat Quran palsu dan dibantah oleh ulama Jordan, ulama Urdun. Bantahannya dan disebutkan ayat-ayat mereka ubah. Mereka ingin mengubah Al-Quran. Ayat-ayat berkaitan dengan Bani Israel, ya, mereka ingin ubah. Segala sesuatu yang menyebutkan tentang kejahatan dan bobroknya, sikap jeleknya, mereka ingin diubah. Seakan-akan Al-Quran itu masih mendukung kebenaran Nasrani hari ini, Yahudi hari ini. InsyaAllah kalau ada saya ingat, saya coba bawa ke depan. Itu sudah berisi bantahan. Dan saking lemahnya, ya, lemahnya, walaupun dia dianggap orang hebat di kalangan orang-orang Ortodok tersebut, tapi secara bahasa nampak sekali lemah. Itu bukan kalamullah. Bayangkan. Dan itu mereka tidak mampu sampai hari ini. Berusaha untuk mengubah Al-Quran. Selalu kedapatan ketahuan ini bukan Al-Quran. Allah menjamin. Allah menjamin. Kemudian Al-Quran ini
menjadi satu hal yang mesti kita ketahui bersama, bahwasanya manusia itu sangat butuh kepada para nabi. Sangat butuh kepada para nabi. Ketika kitab-kitab terdahulu diselewengkan, diubah, dikurangi, ditambah, maka Allah utus nabi untuk menjelaskan bahwa kitab itu telah mereka ubah. Hadirin yang saya muliakan, maka di antara keyakinan kita, keimanan kita terhadap kitab-kitab sebelumnya, yang pertama tadi adalah kita beriman bahwasanya para nabi sebelumnya telah menerima kitab dari Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama atau dengan nama yang tidak kita ketahui. Yang kedua, yang ada hari ini di tangan orang Nasrani, orang Yahudi, itu telah diubah berdasarkan Al-Quran menyebutkan akan keadaan kitab yang ada di tangan mereka hari ini.